Selamat pagi. Di Perkenalkan, saya Dr. Ari yang tes pada pagi hari ini. Ini dengan siapa namanya? Dio Dio. Alamatnya di mana, Dio? di situ Di situ. Dio, keluhannya apa ya, Dio? Badannya kenapa? Sakit? ya sakit Oh, itu sakitnya di mana? Di semua badan apa gimana? semua badan Oh, di semua badan. Kalau tiduran enakan nggak itu? enakan Enakan. Kalau jalan? sakit Oh, sakit. Kalau jalan sakit ya badannya. Di keluarga Dio ada yang sakit kayak gini nggak? enggak Ada. Dio pernah sakit kayak gini dulu? enggak Oh, nggak pernah. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik untuk menilai dari keluar pasien. Mungkin selama pemeriksaan akan sedikit tidak nyaman. Apakah Dio bersedia? bisa tidak Dia. Baik, silakan Dio. Selanjutnya melakukan inspeksi bagian anterior, lateral, dan posterior. Dilihat bagian anterior apakah terdapat kelainan atau tidak. Kemudian pada bagian lateral apakah terdapat kelainan atau tidak. Juga pada bagian posterior dilihat apakah ada kelainan atau tidak. Kemudian melakukan palpasi pada bagian anterior, diraba apakah ada nyeri atau tidak. Kemudian pada bagian lateralnya apakah ada nyeri atau tidak. Bagian posteriornya apakah ada nyeri atau tidak. Selanjutnya melakukan pemeriksaan vertebra cervicalis, melakukan inspeksi pada bagian anteriornya apakah terdapat kelainan atau tidak. Kemudian pada bagian lateralnya dapat kelainan atau tidak. Pada bagian posteriornya dilihat apakah ada kelainan atau tidak. Selanjutnya melakukan palpasi apakah ada nyeri, tekan atau tidak, dan perubahan suhu atau tidak. Selanjutnya melakukan movement apakah dapat kelainan atau tidak. Selanjutnya melakukan pemeriksaan vertebra thoracalis dan lumbalis, melakukan inspeksi pada bagian anterior dan lateral dan posterior. Selanjutnya melakukan palpasi pada panjang processus spinosus apakah ada nyeri tekan atau tidak. Kemudian melakukan movement apakah ada kelainan atau tidak. Seperti ini Pak, ke depan ya, ke belakang, samping, ya, tidak ada kelainan atau tidak. Lakukan compression test, meletakkan tangan pemeriksa pada pasien lalu penekanan secara apakah terdapat nyeri atau tidak. Kemudian melakukan distraction test, apakah ada kelainan atau tidak. Selanjutnya melakukan pemeriksaan kaku kuduk. Pemeriksa berada di sebelah kanan pasien, kemudian pasien diminta untuk terlentang berbaring dengan rileks. Selanjutnya letakkan tangan sebelah kiri pemeriksa pada bawah kepala pasien, lalu tangan kanan pemeriksa berada di dada pasien. Kemudian fleksikan agar rileks. Selanjutnya meletakkan dagu pada dada pasien dan dinilai ada kelainan atau tidak, dan dinilai positif atau negatif. Selanjutnya melakukan pemeriksaan Kernicks. Pemeriksa berada di sebelah kanan pasien, kemudian pasien diminta untuk
berbaring terlentang dengan rileks. Kemudian fleksikan salah satu paha pasien. Kemudian ekstensikan ke pasien. Lalu dinilai hasilnya negatif atau dalam batas normal. Selanjutnya melakukan pemeriksaan Buzinski 1. Pemeriksa berada di sebelah kanan pasien, kemudian minta pasien untuk terlentang berbaring dengan rileks, kemudian meletakkan tangan pasien, lalu fleksikan kepala, kemudian lihat hasilnya apakah negatif atau positif. Hasilnya negatif, tidak ada gerakan diflotir pada kaki pasien. Selanjutnya melakukan pemeriksaan Buzinski 2. Pemeriksa berada di sebelah kanan pasien, kemudian minta pasien untuk berbaring terlentang dengan rileks, kemudian fleksikan ke pasien semaksimal mungkin, kemudian amati, lalu hasilnya negatif dan batas normal. Selanjutnya melakukan pemeriksaan Buzinski 3. Pemeriksa berada di sebelah kanan pasien, kemudian minta pasien untuk terlentang berbaring dengan rileks, lalu melakukan penekanan pada os zigomatik, kemudian perhatikan apakah hasilnya negatif atau positif. Hasilnya negatif dalam batas normal. Selanjutnya melakukan pemeriksaan Buzinski 4. Pemeriksa berada di sebelah kanan pasien, kemudian pasien diminta untuk berbaring terlentang dengan rileks. Selanjutnya melakukan penekanan pada simfisis pubis. Kemudian amati. Selanjutnya melakukan pemeriksaan lasik tes. Pasien diminta untuk berbaring dengan santai, kemudian mengangkat tungkai sambil mempertahankan lutut tetap lurus. Kemudian dinilai apakah hasilnya negatif atau positif. Hasilnya dalam batas normal. Pasien dapat menahan dalam sudut 70 derajat. Selanjutnya melakukan tes Patrick. Posisikan tumit atau malleolus eksterna tungkai pasien yang sakit pada lutut tungkai lainnya. Kemudian lakukan penekanan pada lutut yang difleksikan. Kemudian amati hasilnya. Hasilnya pasien dalam batas normal. Selanjutnya melakukan tes kontrafletik, lipat tungkai, kemudian lakukan penekanan dan melakukan endorotasi, kemudian ikuti hasilnya. Pasien dalam batas normal. Melakukan pemeriksaan prostat, kemudian identifikasi titik di mana yang akan dilakukan ketokan. Pada titik pertama pada prosesus osigmatiku di depan telinga, kemudian pada titik kedua pertengahan antara arkus zigomatik dan sudut mulut. Selanjutnya melakukan ketokan pada titik tersebut. Kemudian amati respon yang didapat. Respon yang didapat dapat berupa kedutan atau tarikan minimal pada sudut bibir atas dan sudut mulut. Pemeriksaan sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Nggak ada. Makasih ya. Ya.